Haleluya. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya? Haleluya. Kita mau masuk, kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau nikmati kebaikan Tuhan. Kita ingat atas apa yang Tuhan sudah perbuat bagi setiap kita. Kasih-Nya Dia berikan bagi setiap kita, hidupnya bahkan nyawanya Dia berikan bagi setiap kita. Mari kita mau datang dengan kesungguhan hati, kita mau bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah. Mari kita mau bersyukur. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima. Kita mau nyatakan dengan rasa syukur kita. Ku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau jadikan kami biji mata-Mu. Engkau menyayangi kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur.
Mari kita mau ingat segala kebaikan Tuhan, segala kasih setia yang Tuhan nyatakan. Kita mau bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Yesus. Oh. Kami merasakan Tuhan. Kami ingat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang besar bagi setiap kami. Dengan apa kami dapat balas kasih-Mu Tuhan? Haleluya. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau sempurnakan hidupku. Kaulah harapanku. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kaulah harapan kami. Kaulah harapan kami Tuhan. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan. Mari saya undang setiap kita bangkit berdiri. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku Yesus, ku bersyukur padamu. Haleluya.
lakukan dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, mari sembah Dia. Haleluya, oh Yesus, terima kasih Tuhan selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Biar keluar dari hati kita sebuah penyembahan yang sejati, penyembahan yang hidup bagi Tuhan. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah padamu selamanya, 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 oh, selamanya. Kami mau menyembah-Mu. Haleluya. Kami mau sembah-Mu. Haleluya, Yesus. Oh, haleluya. Dengan apa kami mau balas kasih-Mu ya Tuhan? Oh, segenap hati kami. Kami mau datang sujud menyembah kepada-Mu. Kami mau berbakti kepada Tuhan. Sucikan layakan kami ya Tuhan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Suatu tanda, ini aku Tuhan, aku siap untuk berbuat bakti, menyembah, memuji, bersyukur, dan menyambut segala firman Allah. Aku siap mempersembahkan persembahan rohaniku kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus ini kami umat-Mu yang siap berbuat bakti kepada Tuhan. Kalau ada kekurangan dan salah, ampuni kami, Engkau layakkan kami, supaya kami bisa mempersembahkan korban-korban rohani kami yang menyenangkan hati Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang melayani, pakai dengan heran. Urapan Roh Kudus ada atas kami semua. Pelayan musik, pelayan pujian, pelayan firman, umat-Mu yang berbakti kepada Tuhan. Hamba-Mu yang melayani firman Allah, pakai dengan heran untuk memberitakan hati-Mu bagi kami umat-Mu. Hamba buka dan tabiskan kebaktian ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat kita berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, amin. Mari yang masih kuat bisa bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan sorak-sorai, dengan sukacita yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Mari kita tepuk tangan ya, yang kompak. 1, 2. Na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu,
mensyukuri rahmat yang kau beri. Kaki kita lompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dengan segenap hati kita menaikkan pujian bagi Dia yang berkuasa. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku semua lompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Na 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 na. Sekali lagi, na 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 na. Tanganku, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kuat. Jinjit jinjit, yang kuat lompat 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 bagi. Haleluya. Mari kita dengan sukacita bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Oh. Na 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 na. Siapa yang di sini percaya bahwa Allah kita dahsyat? Lambaikan tangan kita. Kita kepalkan tangan kita. Kita katakan, Allahku dahsyat. Lebih keras lagi, Allahku dahsyat. Dia mengatasi segala sesuatunya. Dia maha kuasa. Mari kita mau tetap bergoyang, bergerak, memuji Tuhan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Haleluya. Kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, jempolnya sujud menyembah.
Tinggikan namamu Allah, ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allah, ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allah, ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, surga bumi menyembah Dia. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, surga bumi sama-sama. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, surga bumi menyembah Dia. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, surga bumi menyembah Dia. Mari kita bergoyang buat Tuhan kita. Kita sukacita karena Tuhan kita luar biasa, berkat-Nya indah bagi setiap kita. Ke kiri, kanan, sama-sama. Kiri, goyang. Dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Haleluya. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Sama-sama tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Amin. Haleluya. Silakan duduk semuanya. Amin. Puji Tuhan. Kita dapat kekuatan hanya dari Tuhan. Ada hal-hal yang gak kita pahami dalam hidup ini, tapi Tuhan selalu bisa menunjukkan kebenarannya, kekuasaannya bagi setiap kita, sehingga kita dapat mengerti kedahsyatan Tuhan. Dan tidak cukup hanya di situ kita mengerti bahwa Tuhan dahsyat, kita juga harus menjadi serupa dengan Bapa. Firman Tuhan katakan, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Kalau Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita maha kuasa, maka kita juga anak-anak Tuhan harus bisa melakukan hal-hal yang dahsyat bersama Tuhan. Kita bisa melayani, kita bisa memberkati. Mari kita mau serahkan hidup kita. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati
kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak diagungkan, ku agungkan. Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita agungkan Raja kita. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan. Yesus Raja, Yesus Raja, Dia berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Sembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kami agungkan,
Kami muliakan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang layak untuk diagungkan Tuhan. Biarlah hidup setiap kami umat Tuhan, jemaat Tuhan, mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Biarlah firman-Mu memberitakan kebenaran dan membukakan mata kami dan mengubahkan hidup kami. Mari Bapa, berbicaralah Tuhan. Kami siap untuk mendengar. Hadirlah tengah-tengah kami. Roh Kudus, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Biar dengan kuat kuasa dan otoritas sorga sendiri menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya pada siang hari ini, khususnya Gembala Sidang di tempat ini, Ibu Pendeta Hilda Rawis yang memberikan kesempatan untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan, terlebih khusus Tuhan Yesus, Kepala Gereja yang mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada siang hari ini kita akan bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan di dalam satu tema, yaitu menang atas pencobaan iblis. Karena mengingat waktu, saya tidak akan panjang lebarkan firman Tuhan ini, tapi saya hanya menyampaikan garis besar dari firman Tuhan yang saya sampaikan pada siang hari ini. Terlebih dahulu mari kita baca firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang keempat. Kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Judul khotbah saya adalah Menang Atas Pencobaan Iblis. Lembaga Alkitab memberikan judul dalam Alkitab ini adalah Pencobaan di Padang Gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, saya tahu Bapak Ibu Saudara sudah sering dengar ayat firman Tuhan ini ya, yang dihotbahkan di gereja, di persekutuan, di mana saja. Tetapi ada berbagai macam versi yang disampaikan oleh beberapa hamba-hamba Tuhan. Nah, judul khotbah saya adalah Menang Atas Pencobaan Iblis. Bapak Ibu Saudara, banyak orang menganggap bahwa
pencobaan itu hal yang biasa dan seakan-akan dia terlena dengan pencobaan itu. Dan saudara, banyak orang juga tidak mengerti apa itu pencobaan dan apa itu ujian. Pencobaan kita bisa bedakan antara pencobaan dan ujian. Pencobaan sumbernya itu adalah dari iblis, tetapi ujian itu sumbernya dari Allah. Ya, jelas ya. Dan tujuan daripada ujian itu saya mencatat bahwa untuk mengonfirmasi kita supaya kita masuk ke dalam kesempurnaan yang sudah mahir. Maksudnya, saya kasih contoh di dalam Alkitab seperti Abraham. Abraham dia diberikan gelar oleh Tuhan, yaitu Bapa orang beriman, orang percaya. Ini satu gelar yang diberikan oleh Bapa kepada Abraham, bukannya hal yang sepele, tetapi Abraham sudah melewati berbagai macam ujian yang begitu berat, saudaraku, di dalam hidupnya. Termasuk klimaksnya dia harus mempersembahkan Ishak bagi Tuhan. Anak satu-satunya yang diberikan Tuhan kepada dia untuk dia persembahkan bagi Tuhan. Secara manusia, seorang bapa ya mungkin sangat terpukul karena mengapa anak satu-satunya yang diberikan dia harus diberikan Allah kepadanya dan harus dia persembahkan bagi Allah. Tetapi di sini Allah melihat apakah iman Abraham ini bergantung kepada anak atau bergantung kepada Tuhan. Dan Allah menguji imannya begitu luar biasa. Dan Abraham tidak bersungut-sungut, tetapi dia merelakan Ishak untuk dikorbankan bagi Tuhan. Dan Tuhan melihat kesetiaan iman Abraham, dan iman Abraham teruji di hadapan Tuhan. Dan dia mendapat predikat, mendapat gelar dari Tuhan, yaitu Bapa orang beriman, ya. Karena imannya terbukti ketika diuji oleh Tuhan. Dia mempersembahkan Ishak bagi Tuhan. Dia tidak memperhitungkan semua, tapi dia mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga dia boleh masuk ke dalam iman yang sempurna, iman yang kuat, yang kokoh. Dan pencobaan itu tujuannya adalah untuk memisahkan kita dari Allah, menjadikan kita memihak kepada iblis dan memberontak kepada Tuhan. Itu pencobaan, ya. Pencobaan tujuannya memisahkan kita dari Allah. Di dalam Alkitab banyak contoh ya yang terjadi. Salah satu contoh ya manusia pertama Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden. Ketika itu ya Hawa digoda ya oleh iblis, dan akhirnya dia melanggar perintah Allah karena dia memakan buah yang dilarang oleh Allah. Dan kita melihat juga perbedaan yang lain antara ujian dan pencobaan. Ujian itu dimulai dari segala hal-hal yang tidak mengenakan di dalam hidup kita, yaitu kita mengalami suatu kepahitan, kesengsaraan, penderitaan di dalam hidup kita. Tetapi kita melihat endingnya dari kita mengalami ujian itu, akhirnya adalah kita boleh mengalami kemanisan, kebahagiaan, kemenangan, dan keindahan di dalam Tuhan. Ketika orang mengalami ujian. Tetapi ketika orang mengalami pencobaan itu dimulai dengan hal-hal yang indah. Ya contoh tadi seperti Hawa ya, ketika dia disuruh
dia digodai untuk makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Jadi pencobaan itu dimulai dari satu hal yang indah, yang cantik, yang kelihatannya nikmat saudaraku ya. Tetapi endingnya berakhir dengan apa? Dengan kepahitan, penyesalan, dan kerusakan saudaraku. Jadi itu perbedaan antara ujian dan pencobaan. Jadi ujian itu dari Tuhan sumbernya, tetapi pencobaan itu dari iblis. Jadi kita bisa mengerti bersama-sama. Dan kalau kembali kita ke konteks firman Tuhan ini, ketika Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Huruf besar di sini menandakan adalah Roh Allah yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ada orang bertanya, kenapa dia Tuhan? Dia di dalam Alkitab dicatat dia mengalami lapar. Karena kejadian ini ketika Tuhan ada di dalam dunia ini mengerjakan pekerjaan Bapa 3,5 tahun. Dan dia adalah manusia 100%, dia juga adalah Tuhan 100%, dan dia mengalami apa yang dialami juga oleh manusia. Kalau manusia berpuasa ya tentunya mengalami lapar. Begitu juga dengan Yesus. Dia berpuasa 40 hari 40 malam dan akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Ini pencobaan yang pertama dari iblis ya. Dia berkata kepada Tuhan, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi perhatikan ayat 4 apa jawab Yesus. Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Langkah yang pertama, poin yang pertama untuk kita bisa menang atas pencobaan iblis. Di dalam setiap kehidupan kita ada aja seringkali terjadi hal-hal ini. Dengan berbagai macam cara iblis ingin menjatuhkan iman kita. Dia ingin menggoda kita, dia ingin membawa kita ya supaya kita tidak beribadah kepada Tuhan, kita tidak menyembah kepada Tuhan. Banyak cara dia mengganggu pikiran kita, dia mengganggu konsentrasi kita, dia memakai orang-orang yang di sekitar kita. Ada kalanya kita lagi konsen beribadah, memuji, menyembah Tuhan, tiba-tiba terjadi sesuatu di sekitar kita. Dia dengan berusaha untuk menjatuhkan kita. Karena dia pikir, buat apa saya ke neraka sendiri ya toh? Karena neraka itu sebenarnya diciptakan bukan untuk manusia, ada di dalam Matius 25 itu ya. Bukan diciptakan untuk manusia, tetapi diciptakan oleh iblis dan pengikut-pengikutnya. Ketika dia jatuh dari langit ke bumi, Tuhan pernah berkata, dia melihat seperti kilat ya, itu iblis jatuh dari langit ke bumi. Dan saudaraku, kita melihat bahwa ketika dia menjadi penguasa kegelapan, dia ingin menarik sebanyak mungkin orang untuk masuk ke dalam neraka. Karena neraka diciptakan bagi dia dan pengikut-pengikutnya. Ada sepertiga dari malaikat yang terjerumus, yang ikut jatuh ketika iblis dicampakkan ke dalam bumi. Dan dia bekerja sekarang dengan luar biasa juga menjelang kedatangan Tuhan untuk menarik banyak orang datang kepada dia. Termasuk Tuhan pun ya, dia pernah cobai dengan kata-kata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Langkah yang pertama untuk kita bisa menang mengalahkan iblis setiap tantangan dalam hidup kita adalah hidup dari firman Tuhan. Tidak ada cara lain saudaraku. Keadaan sekarang yang semakin hari semakin tidak menentu, tambah COVID, tambah ke depan lagi ada varian baru yang ditemukan B1117 ya. Itu lebih mematikan lagi, bahkan ke depan lagi keadaan semakin hari semakin genting, semakin tidak menentu keadaan ini. Banyak sekali pencobaan yang akan terjadi.
Orang-orang mengatakan, bahkan juga Alkitab mengatakan, 2 Timotius pasal 3, keadaan bukan tambah membaik keadaan dunia ini, tapi semakin hari semakin memburuk, saudaraku ya, menjelang kedatangan Tuhan. Nah saudara, kalau ini terjadi dalam hidup kita, setiap pencobaan itu yang datang dari iblis mencobai kita, bukan dengan karena kekuatan kita untuk bisa mengatasi semuanya, tapi firman Tuhan katakan, kita hanya bisa mengatasinya apabila kita hidup dari firman Tuhan. Apa artinya hidup dari firman Tuhan? Hidup dari firman Tuhan adalah merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1-3, Bapak Ibu sudah sering baca ayat firman Tuhan ini. Orang yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Akibat dari dia merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam, hasilnya apa? Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambat masuk sampai ke dalam akar-akarnya, dan tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Oh haleluya, inilah yang harus kita lakukan saudaraku ya. Kita percaya kalau kita merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Siapa di sini yang sudah membaca Alkitab sampai selesai? Saya bukan sombong, saya sudah berkali-kali membaca Alkitab ini hingga selesai. Kalau saudara baca Alkitab selesai, saudara tahu Alkitab ini ada terdiri dari berapa kitab? 6 kitab ya. 66 kitab. Ada berapa pasal dan ada beberapa ayat? Siapa tahu. Alkitab ini ada 31.173 ayat ya. 31.173 ayat dan ada 1.189 pasal. Jadi saudara harus membaca Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu, supaya saudara mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup saudara. Saudara bisa menang. Nah, bagaimana ibaratnya orang berperang, dia pergi berperang tanpa ada senjata gitu ya. Pasti dia akan kalam kabut menghadapi musuh. Nah begitu juga peperangan kita, Alkitab katakan bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara yang tidak kelihatan, roh-roh yang berkeliaran, roh-roh yang jahat. Dunia roh, saudaraku. Nah bagaimana cara untuk kita mengatasi semuanya? Yaitu caranya, pertama kita merenungkan Taurat itu siang dan malam, hidup dari firman Tuhan, sehingga pada saat tantangan pencobaan itu datang kita dapat mengatasinya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ayat 5 sampai seterusnya, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, pencobaan yang kedua kepada Tuhan dari iblis, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat yang ketujuh, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Poin yang kedua untuk kita bisa menang melawan iblis adalah hidup tidak mencobai Tuhan. Apa artinya hidup tidak mencobai Tuhan? Hidup tidak mencobai Tuhan artinya hidup tidak menggagalkan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Rencana Tuhan itu selalu indah dalam hidup kita. Tetapi yang membuat orang bertanya, apakah rencana Tuhan itu bisa gagal dalam hidup kita? Sekali Tuhan berfirman kepada kita, sekali Tuhan berbicara dalam hidup kita, menyampaikan sesuatu, apakah rencana itu bisa gagal dalam hidup kita? Rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Yang membuat gagal semuanya itu adalah diri kita sendiri, saudaraku ya. Karena apa? Karena kita mau mencobai Tuhan dengan kekuatan kita. Contoh di dalam Alkitab, bangsa Israel ketika mereka keluar dari padang gurun menuju kemana? Ke tanah yang dijanjikan Tuhan berlimpah susu dan madu, yaitu Kanaan.
Mereka pada waktu di Mesir, mereka ditekan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka menjerit. Dan Tuhan mendengar jeritan mereka. Dan Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan mereka dari Mesir. Mesir melambangkan penderitaan, kesukaran dan lain sebagainya. Ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah yang dijanjikan Tuhan, Tuhan berjanji kepada mereka apa? Mereka akan sampai ke negeri itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Karena apa? Penyertaan Tuhan itu sempurna. Ada tiang awan dan tiang api. Tetapi jadi pertanyaan, mengapa bangsa ini tiba di Mesir berapa tahun? 40 tahun. Penyebabnya apa? Apakah Tuhan berfirman waktu itu gagal? Tidak pernah gagal. Tetapi karena bangsa ini penyebabnya adalah bangsa yang sungguh bersungut dan mencobai Tuhan. Caranya bagaimana? Mereka ada di padang gurun. Mereka bersungut-sungut dan mereka berkata kepada Musa. Mereka seakan-akan tidak percaya lagi kepemimpinan Musa. Karena mereka sudah stres. Biasa di Mesir mereka makan daging, tetapi ini mereka makan apa di padang gurun? Mereka hanya makan mana, saudaraku. Dan akibat dari mereka bersungut-sungut dan lebih parahnya lagi, mereka mempersembahkan apa? Perhiasan mereka, harta mereka dan dilebur jadi apa? Jadi berhala lembu ya. Dan akhirnya mereka menyembah lembu itu. Akhirnya Tuhan murka. Dan yang keluar dari Mesir itu ada tercatat kurang lebih berapa? Itu dia. Sekitar itu ada yang keluar dari, ada yang keluar dari Mesir. Tetapi yang masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan hanya berapa orang? Hanya 2 orang. Itulah Yosua dan Kaleb. Kita belajar dari pelajaran yang sangat berharga ini. Ketika Tuhan membebaskan bangsa ini dari Mesir menuju tanah perjanjian. Kita juga sudah mengalami hal yang demikian. Amin. Kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Amin. Kita sudah dibebaskan dari kesengsaraan. Sebentar lagi kita merayakan Paskah. Yesus sudah berkorban mati bagi kita. Kurang apa saudaraku? Dan dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Semuanya dia sudah lakukan. Darahnya begitu mahal dia curahkan bagi kita. Dan darah Yesus kita tidak dapat di apotek, kita tidak dapat di mana-mana. Darah Yesus hanya bisa kita temukan ketika kita percaya Yesus, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Kalau kita menerima Yesus, kita boleh merasakan damai, sejahtera, sukacita. Roma 14:17. Soal kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi damai, kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam hidup kita. Itulah yang membuat kita bertahan sampai pada saat ini. Amin. Itulah yang membuat kita tetap kuat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, pencobaan, tantangan apapun, itu yang membuat kita tetap bertahan sampai saat ini. Kita ikut Tuhan, saudaraku ya. Sehingga perjalanan kita sementara menuju ke Yerusalem yang baru. Di sanalah tempat kita yang sebenarnya di dunia ini, tempat kita tidak kekal, tempat yang penuh dengan penderitaan. Tuhan menyediakan tempat bagi kita kekal di Yerusalem yang baru. Nah, apakah dalam akhir-akhir ini perjalanan kita, mungkin kita sudah capek dengan keadaan dunia ini ya. Banyak orang yang capek oleh karena apa? COVID, semua berbicara karena vaksin dan lain sebagainya. Tidak ada lagi yang dibicarakan akhir-akhir ini. Hanya kebanyakan itu, dan akhirnya banyak orang juga yang mati, saudaraku ya. Bahkan banyak orang yang prediksikan di tahun ini katanya banyak yang akan mati, saudaraku ya. Orang katakan, bahkan ada penglihatan, orang lihat katanya banyak yang akan mati di tahun ini. Bukan hanya mati secara fisik, lebih parahnya juga mati secara rohani. Wah, kalau ini terjadi, saudaraku,
Ini sangat-sangat disayangkan sekali saudaraku ya. Kita sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, kita sudah bertahun-tahun layani Tuhan, hanya karena vaksin, hanya karena COVID, hanya karena corona, hanya karena permasalahan kecil kita tinggalkan Tuhan. Ya wah, kok keadaan semakin hari semakin tidak menentu, keadaan kok hanya seperti ini, kita mulai tinggalkan Tuhan. Tetapi saudaraku, mari kita introspeksi diri, kita melihat ke dalam apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita kembali kepada Tuhan. Semuanya ini harus terjadi di dalam dunia ini, tetapi penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-17 katakan apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu jalan keluar yang harus kita lakukan. Kita mengucap syukur apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita tetap berkata Tuhan Yesus itu baik. Seperti pujian tadi katakan Tuhan Yesus itu baik. Itu poin yang kedua. Hidup tidak mencobai Tuhan. Dan ayat 8, 9, 10, 11 katakan di sini, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ini pencobaan yang ketiga. Tetapi apa jawab Yesus di dalam ayat yang ke-10? Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Poin yang ketiga untuk kita bisa menang melawan pencobaan iblis, artinya kita hidup menyembah Tuhan. Apa artinya hidup menyembah Tuhan? Yohanes 4, 23, 24 katakan, sudah tiba saatnya bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Penyembahan itu artinya penaklukan diri dari yang lemah kepada yang kuat. Jadi kita ini lemah, ya. Tuhan itu kuat. Kita menaklukkan diri kita kepada yang lebih kuat, yang lebih berkuasa, yaitu Tuhan, di dalam penyembahan kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Nah, Tuhan tahu hati kita. Kalau kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, roh kita itu orang yang dapat melakukan penyembahan dalam roh dan kebenaran apabila roh Allah itu telah menyatu dengan rohnya, yaitu Roh Kudus sudah hidup dalam hidupnya. Orang tidak dapat menyembah dalam roh dan kebenaran apabila Yesus tidak ada di dalam hidupnya. Ingat baik-baik, orang tidak dapat menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran kalau Yesus tidak ada di dalam hidupnya. Mengapa? Walaupun dipaksakan dia menyembah, dia tidak bisa. Karena apa? Karena tidak ada roh Allah. Firman Tuhan katakan menyembah dalam roh. Roh periksa di situ, roh huruf besar itu menandakan roh Allah. Jadi roh kita harus menyatu dengan roh Allah dulu sehingga kita dapat menyembah Tuhan dalam roh. Sehingga hadirat Tuhan datang, hadirat Tuhan ada dalam hidup kita. Nah, kalau dipaksa-paksakan, saudaraku, apa yang jadi? Tidak ada hadirat Tuhan. Jadi kita melihat dulu ke dalam, saudaraku ya. Kalau hidup kita sudah dibereskan bersama dengan Tuhan, didamaikan dengan Tuhan, hadirat Tuhan pasti ada. Kita rasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Sehingga kita boleh menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran dengan benar. Kita boleh rasakan hadirat Allah itu dan hadirat Tuhan itu mematahkan segala belenggu dosa, mengalahkan segala pencobaan, mengalahkan segala tantangan, apapun permasalahan dalam hidup kita. Semua dipatahkan di dalam penyembahan, di dalam roh dan kebenaran. Hiduplah di dalam penyembahan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Poin yang keempat, hidup berbakti kepada Tuhan. Artinya hidup berbakti kepada Tuhan, hidup beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ayat yang terakhir 1 Korintus 15:58. Ini ayat yang terakhir karena mengingat waktu, saudaraku. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Ayat yang terakhir. Firman Tuhan katakan 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan
goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Garis bawahi, di dalam kita bersekutu dengan Tuhan, hasil jerih payah kita tidak sia-sia. Artinya kita beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita memandang Tuhan, kita melayani Tuhan dengan segenap hati kita, maka firman Tuhan katakan hasil jerih payah kita tidak sia-sia. Tuhan menyediakan mahkota, ada 5 mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita, ya, di dalam Alkitab bagi orang yang setia di dalam melayani Tuhan. Wahyu 2 ayat yang ke-10 itu, bahkan ada yang setia di dalam mengiring Tuhan, ada yang setia mengembalakan domba-dombanya, setia menanti-nantikan Tuhan. Jadi semua ada upah, ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kelak Tuhan Yesus datang kedua kali, Dia akan memberikan upah bagi kita. Dia berkata, "Sabaslah hai hambaku yang setia, terimalah mahkota dan kerajaan yang aku sediakan bagi kamu." Jadi jangan kita punya pandangan bahwa di dalam kita bersekutu dengan Tuhan, mungkin kita jauh dari mana kita datangnya, atau kita mungkin sudah terlalu capek mungkin, atau bagaimana. Tetapi saudaraku, kalau kita memandang Tuhan, kita mau tetap setia di dalam mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, beribadah kepada Tuhan, hasil jerih payah kita tidak sia-sia. Tuhan memperhitungkan semuanya, dan Tuhan Yesus pasti memberkati di dalam hidup kita. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, dan saya kembalikan kepada Ibu Gembala di tempat. Bapa, terima kasih kami bisa mengakhiri kebaktian kami. Kami berdoa untuk semua hamba-hambamu yang sudah hadir melayani bersama-sama, yang sudah berbakti. Berkatilah semuanya. Berkati rumah tangga, berkati pencaharian, berkati pendidikan anak cucu, berkati pelayanan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati pemerintah nusa dan bangsa kami, berkati negara kami dengan keamanan. Mohon keampunan atas dosa dan salah umat manusia dan kami semua, supaya Tuhan berkemurahan melalukan COVID-19 dari bumi pertiwi dan dari dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Proses vaksinasi biarlah berjalan dengan baik untuk kebaikan umat-umat manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sedia kami akan mengakhiri kebaktian kami. Berdoa kami kiranya semua berkemenangan dalam perjalanan hidup ini. Semua bisa dapat menikmati hidup berkelimpahan dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua belah tangan saudara, kita terima berkat Tuhan. Sekarang kekasih-kekasihku, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah kasih sayang dari Bapa Surgawi. Dalam kemurahan cinta kasih keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan dengan persekutuan pimpinan pertolongan, hikmat akal budi pengertian, urapan Roh Kudus, terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah menjadi berkat, jadi garam dan terang dunia untuk kemuliaan Tuhan. Kami ucapkan syukur dalam mengakhiri kebaktian ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu untuk saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita mau tetap bergoyang, bergerak, memuji Tuhan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Haleluya. Kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Yesus,
nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, jempolnya sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud